Berarti setelah 2 tahun itu bisa kebeli apa aja Kang Ivan? Yang pertama 2 motor cash, terus 1 Honda Jazz 150 juta sama Pajero 500 juta. Nah Kang Ivan cara jalannya gimana untuk Kang? Setelah daftar itu gimana cara jalannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tadi baru beres ngisi training teman-teman. Lumayan capek juga nih. Jam 2 lebih. Tadi kita mulai dari pagi jam 8. Seperti video-video sebelumnya, di bisnis ini teman-teman setelah daftar akan dimentorin. Benar-benar ada mentornya gitu. Ada kelas-kelas trainingnya, mulai dari training online yang hanya pakai handphone ataupun training offline yang pertemuan langsung. Terserah teman-teman. Kalau mau cepat berarti ikutin semua training, kalau mau santai ya ikutin beberapa training aja. Ini nggak ada batasan kapan teman-teman suksesnya. Nah hari ini saya baru ngisi training. Banyak di sini para mentor yang hadir teman-teman. Siapa sih para mentor itu? Para mentor itu nanti yang ngebimbing teman-teman. Di mana mereka itu banyak kan udah pada dapat luxury rumah 1 miliar, udah dapat Pajero, udah bisa beli mobil, udah kebeli motor dan pastinya, udah bisa lunas utang dan riba. Nah kebetulan ada yang belum masuk TikTok saya nih ya. Ini mudah-mudahan bisa menginspirasi salah satu teman saya dari Tasik nih, tinggal di Tasik. Kemarin baru dapat reward 500 juta ya, gue dapat reward 500 juta karena penjualan timnya itu memenuhi target teman-teman penjualannya. Beliau ini beli apa dari uang 500 jutanya? Kita tanya langsung, namanya Kang Ivan. Nah ini dia Kang Ivan, Masya Allah. Sehat Kang? Alhamdulillah. Kang Ivan tuh dari mana? Tasik? Aslinya asal dari Wonosobo. Oh dari Wonosobo. Asal dari Wonosobo, cuman sekarang lagi netep di Tasik. Oh berarti tinggalnya sekarang di Tasik? Ya sekarang. Udah nikah belum? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, pakai mic supaya jelas. Jadi jalanin bisnisnya di Tasik sekarang? Ya sekarang sama di istri? Tasik. Ya sama istri. Alhamdulillah. Dengar-dengar kemarin tuh baru dapat capaian reward 500 juta ya? Betul, alhamdulillah. Baru dapat capaian reward 500 juta. Nah, 500 juta ini dikasih sama perusahaan, Kang Ivan bebas mau dibeliin mobil apa. Sebelumnya udah pernah punya mobil? Belum. Oh, ribet yang pertama. Apa tuh? Honda Jazz. Honda Jazz. Honda Jazz RS. Nah, dapat lagi 500 juta dibeliin apa? Pajero. Oh, dibeliin Pajero. Ya, oh, ini Pajeronya. Iya. Bukan Pajero baru ini ya? Bukan. Pajero. Kita beli berarti second ya? Second 2016. Kenapa Pak Kang Ivan beli Pajeronya yang second kayak yang baru? Nah, insya Allah ini kan 500 juta ya. Nah, jadi biar bisa sambil buat umroh juga. Oh, jadi 500 juta itu dipakai buat umroh sama buat beli Pajero. Kalau boleh tahu bocoran nih beli Pajero second berapa nih harganya? Ini kemarin dapat di Depok 400 juta. Lebih 400 juta. Betul. Sisanya 100 juta kan? Iya. Buat umroh. Betul. Berapa orang? Nah, insya Allah sama istri. Nah, istri 2 orang. Iya. Masya Allah. Dahsyat ya. Jadi ingat di PTBS ini capaian rewardnya bebas teman-teman. Nggak harus unitnya langsung kayak Kang Ivan nih belinya second aja. Karena mungkin second juga udah cukup buat keluarga. Betul. Pasti ini mobil Pajero pertama Kang Pajero Ivan kan? pertama betul. Masya Allah dahsyat. Coba liatin dulu dong mobilnya dong. Insya Allah yang belum punya Pajero pun nanti pasti ngerasain. Ada yang beli Pajero, ada yang beli Fortuner tuh ya. Betul. Jadi macam-macam, ada yang beli Santa Fe sesuai kebutuhan dan keinginan teman-teman. Jadi Anda bisa mencapai impian Anda ya. Benar-benar sesuai keinginan lah pokoknya, nggak dipatok sama perusahaan. Boleh Kang Ivan saya lihat dalamnya dong. Kayak Oke, gimana boleh. nih? Silakan. Udah dibuka. Oh, udah dibuka. Masya Allah. Kita lihat mobil Pajeronya Kang Ivan. Sambil salawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan semua teman-teman bisa beli Pajero cash. Nah, alhamdulillah kita udah di dalam mobilnya Kang Ivan. Alhamdulillah keren ya. Coba di shoot ini lebih bagus daripada Honda Jazz lah ya. Iya. Masya Allah. Kemarin kenapa milih Pajero nggak mobil yang lain Kang Ivan? Ya emang impian dari dulu sebenarnya sih, dari bisnis sebelumnya ya, pernah jalankan bisnis juga itu, terinspirasi dari salah satu motivator juga gitu kan. Keren nih gagah, jadi afirmasi tuh dari sebenarnya impian udah dari 2017 ya, gitu. Dari 2017? Cuman belum menemukan kendaraan yang tepat gitu.
Berapa lama Kang Ivan bisa kebeli mobil Jazz, mobil Pajero itu? Alhamdulillah itu semua dari wasilah bisnis PT Setelah Bus. fokus itu berapa lama dari Setelah fokus? fokusnya 2 tahun. 2 tahun ya? Honda Jazz itu dulu 6 bulan, alhamdulillah 6 bulan. Berarti setelah 2 tahun itu bisa kebeli apa aja Kang Ivan? Yang pertama 2 motor cash, terus 1 Honda Jazz 150 juta, sama ini Pajero 500 juta. Total berapa berarti? Total berarti 690 ya. 150 juta? Betul. Belum komisi royalti ya? Betul. Setiap bulan kan dapat komisi royalti ya? Masya Allah. Umur berapa Kang? 28. Wah, masih di bawah 30. Istri 1, anak berapa? Alhamdulillah 1. Anak 1. Udah punya mobil sendiri, ada Pajero, ada Jazz. Masya Allah. Nah sekarang berarti Kang Ivan fokus ngerjain PTBS aja nih? Ya, betul. Fokus 100% di PT Bus. Nah Kang Ivan cara jalannya gimana waktu itu Kang? Setelah daftar itu gimana cara jalannya waktu itu? Jadi kan dulu waktu awal ngerintis bisnis ini tuh dalam kondisi ya minus kan, baru Lagi nikah minus. juga. Jadi sebelum di PTBS Kang Ivan emang backgroundnya apa? Mantan karyawan restoran, jadi tukang cuci piring. Tukang cuci piring sebelumnya? Gokana tahu? Oh karena ya tahu. Nah, Ini ya, Jepang itu yang mie itu ya? Miramen tuh. Miramen ya? Nah Dulu kerja di mana? Di Gokana mana? Di Bekasi Med Mall. Oh di Bekasi. Nah dulu saya tukang cuci piring ya. Cuci piringnya sebelum di PTBS itu? Iya, sebelum di PT Bus. Sampai akhirnya nyari peluang bisnis itu kenapa? Emang gajinya kurang atau gimana? Nah jadi pernah ngelihat ya salah satu ustadz gitu ya, tujuan hidup itu sebenarnya buat apa gitu kan. Sedangkan saya kerja ya alhamdulillah 4 tahun nih, dari lulus sekolah kan pengen udah punya impian ya, pengen punya kendaraan, pengen nikah dan lain sebagainya gitu. Nah ternyata mindset dulu kan kita kalau nggak kerja nggak dapet duit ya. Betul. Ya kerja dapat duit, nabung, baru buat impian gitu. Nah dulu merantau dari Wonosobo ke Bekasi nyari kerjaan ya alhamdulillah gitu. Ternyata susah gitu, background saya kan dulu otomotif ya. Ngelamar di pabrik-pabrik tuh kan, biasa di PT-PT gitu alhamdulillah nggak ada yang masuk gitu, ditolak terus gitu. Oh, gitu. Jadi bukan hanya sekedar bisnis aja yang ditolak gitu. Ternyata nyari kerjaan juga susah, banyak penolakan gitu. Alhamdulillah malah dapat rezekinya di restoran gitu. Jadi nggak nyambung. Udah gitu. nikah pas dia Belum. Nah terus singkat cerita dapat di Gokana ya, kerja di sana 4 tahun ya, karena pengen banget punya motor ya, hingga akhirnya nabung kayaknya lama, hingga akhirnya nyicil. Gaji berapa di Gokana? Gaji alhamdulillah UMR dulu kan bertahap ya, dari 2013 sampai 2017 tuh dari gaji 2 juta sampai terakhir saya tinggal itu udah 4,5. Bisa ngredit motor? Bisa kredit motor ya alhamdulillah 4 tahun kredit motor gitu. 4 tahun kerja kebeli motor kredit ya? Kebeli motor kredit gitu. Nah di situ pernah lihat ya Tosya Ustadz bilang gitu, nah kamu itu siapa sih nyari rezeki gitu istilahnya, kok sampai rela meninggalkan sholat, sedangkan kita hidup itu untuk ibadah gitu. Nah kita kerja keras banting tulang dan lain sebagainya untuk impian, untuk rezeki, tapi malah nggak dapet. Nah di situ saya terketuk itu hati saya. Iya ya, sampai ya mohon maafnya saya di situ 4 tahun 4 kali lebaran ya nggak pulang. Bang Toyib aja 3 kali lebaran. Saya 4 tahun. Jadi kerja di situ nggak pulang ya? Iya 4 kali lebaran, soalnya outlet kan rame kalau lebaran tuh tahun baru ya. Dari situ saya mulai resah gitu, stuck gitu, gini-gini aja gitu. Sedangkan untuk banyak impian saya yang belum terwujudkan gitu ya. Hingga akhirnya saya mulai tuh lebih belajar lah tentang spiritual gitu kan, gara-gara Ustadz itu. Sedangkan kita hidup ini kan buat ibadah gitu. Nah kita ngejar dunia nggak dapet gitu kan. Hingga akhirnya terketuk lah gitu. Wah iya, saya di sini nggak pernah bisa sholat gitu kan. Jumatan aja itu saya. Emang susah sholat pas kerja? Iya, soalnya kan karyawannya di press terbatas banget kan. Jadi kalau mau sholat tuh harus gimana? Gantian. Jadi kan outlet ramai tuh. Ya? Betul, boro-boro nggak tepat waktu, gantian. Jadi sholat 5 waktu. Ya? Sholat 5 waktu aja itu gantian. Nah Jumatan itu Jumatan emang bisa gantian? Nah mohon maafnya Jumatan itu saya sebulan sekali. Oh gitu? Di Gokana? Iya. Ya mohon maafnya, soalnya ya gitu, kalau misalkan saya setiap Jumat saya Jumatan ya teman-teman saya gimana kan gitu. Jadi mau nggak mau gantian gitu. Yang paling istilahnya paling merasa susah ya itu ketika lebaran. Banyak kan para perantau yang jauh-jauh di luar negeri di mana gitu, kalau momen lebaran kumpul keluarga gitu. Sedangkan saya nggak bisa gitu kan. Nah dari situ nemu nih ada salah satu nyari peluang bisnis gitu. Nyari peluang bisnis. Ada salah satu motivator lah, bisa dibilang udah sukses gitu. Beliau sampaikan seperti ini: jika Anda ingin melihat masa depan Anda,
5-10 tahun ke depan, lihat atasan Anda, lihat orang yang Anda ikuti gitu kan. Nah, saya lihat nih orang-orang yang udah kerja lebih dari 10 tahun di situ, ya ternyata masih gitu-gitu aja. Jangankan mobil, jangankan rumah masih ngontrak, boro-boro mobil, motor juga sama, nyicil juga, padahal kerja udah puluhan tahun gitu. Betul. Mohon maafnya kalau jenjang karir gitu, ada manajer dan lain sebagainya, ternyata belum cukup juga gitu. Nah, saya berpikir kalau saya di sini ya masa depan saya seperti itu. Nah, waktu itu kebetulan ada peluang bisnis gitu kan, 2 tahun 3 tahun bisa sukses gitu, bisa punya kendaraan, bisa punya rumah gitu kan. Ya hingga akhirnya saya putuskan untuk resign dengan harapan ya mudah-mudahan saya ingin memperbaiki ibadah saya ya, karena ternyata selama ini saya salah. Saya terlalu ngejar impian saya tapi nggak tahu caranya gitu kan. Nah, dengan niat bismillah saya pengen memperbaiki ibadah gitu ya, sambil jalankan bisnis, ya ternyata nggak semudah seperti ya kita harapkan. Jadi resign dulu, udah itu daftar, jalanin, tapi belum di PT BES, di bisnis yang lama. Oh, ada bisnis sebelumnya. Nah, ternyata ada beberapa tabungan itu habis buat ikut investasi leher ke atas ya, ikut seminar dan lain sebagainya gitu, dan ternyata bisnisnya belum berkembang karena perusahaannya yang udah nggak istilahnya udah nggak maksimal mungkin ya, seperti itu. Nah, hingga akhirnya ketemu nih PT BES gitu. Ketemu PT BES berarti ya? Nah, ketemu PT BES itu posisi saya baru nikah, kan nggak kerja, nggak punya tabungan. Nah, karena deket sama seorang wanita, nikah gitu. Nikah aja itu dengan perjuangan motor itu yang tadinya nyicil. Motor saya jual buat nikah gitu. Nah, ternyata nggak cukup juga, hingga akhirnya minus. Jadi dalam kondisi baru nikah, nggak punya penghasilan, minus gitu. Oh, jadi dalam keadaan minus baru nikah. Betul. Itulah ketemu PT BES ini. Hingga akhirnya nyari pengen kerja lagi. Tadinya udah males kerja, pengen nyari kerja lagi. Tapi ternyata malah Allah perkenalkan atau pertemukan dengan sosok yang bisa saya sebut malaikat berwujud manusia, Kang Dani. Nah, sebenarnya nggak di prospek gitu. Jadi beliau sharing aja bahwasanya pernah juga mengalami hal yang sama seperti saya dulu. Kondisinya baru nikah juga, bahkan minusnya lebih dari saya, ratusan juta gitu. Alhamdulillah 6 bulan jalankan bisnis ini bisa lunas hutang, bisa kebeli Pajero. Nah, ya udah dari situ saya jadi puyeng gitu. Saya cuman positif thinking, mungkin ini jawaban dari doa-doa saya gitu. Hingga akhirnya saya sholat istikharah, saya bilang sama istri, ya bismillah lah, mudah-mudahan ini solusi. Nah, pertanyaannya dulu modal. Dulu daftar pakai modal berapa? Ya, dulu masih 1,5 ya, belanja satu paket. Nah, itu modalnya itu yang perjuangan juga gitu. Berjuang juga ya. Hingga akhirnya itu lucu dulu, karena nyari pinjaman nggak dapet, hingga akhirnya dulu saya ada barang yang udah nggak produktif, saya rasa saya jual. Dulu saya pertama gabung ini bisa dibilang nggak pakai modal, tapi pakai barang yang saya jual. Dulu saya punya Infocus atau proyektor gitu ya. Nah, itu modal saya awal jalankan bisnis ini. Akhirnya terdaftar lah menjadi mitra bisnis PT BES. Ada mentornya siapa waktu itu? Waktu itu Kang Dani, karena Kang Dani ya udah membangun tim penjualan besar juga, hingga akhirnya dikenalkan sama Kang Risyana. Oh, jadi mentor sama Kang Dani dan Kang Risyana. Betul. Akhirnya sekarang udah dapat 690 juta. Alhamdulillah. Penghasilan per bulan rata berapa, Kang? Alhamdulillah udah di atas 10. Di atas 10 juta. Masya Allah. Ya, tadi Kang Ivan ya, asalnya karyawan. Betul. Bosan jadi karyawan karena penghasilnya pas-pasan dan harus kredit ya kalau untuk beli apa-apa. Ini ketemulah PT BES setelah dalam keadaan minus. Daftar PT BES, dimentorin, dan sekarang ya punya penghasilan puluhan juta ke atas, sudah punya mobil Jazz dan juga Pajero. Kalau Kang Ivan bisa, insya Allah teman-teman bisa. Insya Allah ya, siapa aja pun bisa. Apalagi Kang Ivan juga masih muda. Paling itu aja ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi. Kalau pengen tahu lebih detail tentang PT BES, nanti kalau yang area Tasik bisa menghubungi Kang Ivan. Nih, nomor WA-nya berapa Kang Ivan? Bisa disebutin? 0838 7066 3909 3909. Nah, untuk area Tasik yang pengen lebih detail ya, Kang, ada yang nanya bisnisnya apa, Kang? Bisnisnya apa? Silakan langsung kontak Kang Ivan aja. Ya, tapi kalau di area luar Tasik bisa ke Purwakarta, Jawa Barat sekitarnya, bisa cari nomor WA saya di kolom deskripsi ya. Sekali lagi buat teman-teman yang lagi pengen lunas hutang, pengen bebas hutang, pengen punya kendaraan cash, mobil, pengen punya rumah cash, bisa pengen berangkat umroh dan haji, bisa daftar PT BES. Itu jadi salah satu solusi buat Anda semua. Itu aja dari kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya.